في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas sejarah asal-usul desa Gintung di Kabupaten Cirebon. Semoga senantiasa selalu mendoakan para leluhur-leluhur di tanah Cirebon, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah asal-usul desa Gintung, Kabupaten Cirebon. Konon dikisahkan seorang pemuda gagah dan tampan, putra Pangeran Adiwinata Digjaya, yang juga dikenal dengan sebutan Pangeran Trusmi. Pangeran Adiwinata Digjaya adalah keturunan Sunan Jati. Pemuda tersebut pergi mengembara untuk menuntut ilmu sambil mengembangkan syiar Islam. Sesampailah pemuda tersebut di daerah Telaga yang dikuasai oleh Ki Gede Saling Singan. Pemuda itu kemudian berjodoh dengan putri Ki Gede Saling Singan yang bernama Nyi Aris. Oleh karenanya, maka pemuda itu dikenal dengan sebutan Ki Aris. Setelah lama menjalani rumah tangga, kemudian Nyi Aris mengandung. Ki Aris berpamitan kepada istrinya untuk melanjutkan pengembaraannya. Setelah lama, suaminya pergi mengembara dan belum juga ada kabar beritanya kapan suaminya itu pulang. Nyi Aris dalam keadaan kandungannya yang semakin besar itu timbul rasa kangen yang amat sangat ingin bersanding bersama suaminya. Dengan dorongan rasa kangennya itu, maka Nyi Aris pergi mencari suaminya. Dalam perjalanannya, Nyi Aris tersesat di hutan. Sementara usia kandungannya telah sampai waktunya untuk melahirkan. Diputuskannya berhenti di hutan itu dan dibuatkan gubuk untuk tempat tinggalnya. Di tempat itu, Nyi Aris melahirkan putra kembar. Keduanya laki-laki. Putra pertama diberi nama Ki Lingo, dan yang kedua bernama Ki Pendira. Dengan penuh kasih sayang, Nyi Aris merawat serta mendidik kedua putra kembarnya hingga keduanya beranjak menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Rupanya Nyi Aris betah tinggal di hutan itu. Maka dirinya berpikir membuka hutan tersebut untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian. Oleh karena itu, ditugaskannya kepada kedua putranya untuk membuka hutan dengan cara dibakar. Namun aneh, ada sebuah pohon besar tetap berdiri tegak, tidak terbakar kobaran api. Pohon besar itu adalah pohon gintung. Dibiarkannya pohon itu tetap hidup di lingkungan permukimannya yang baru itu.
Nyi Aris menamai pedukuhannya itu dengan nama Pedukuhan Gintung. Dan setelah lama banyak para pendatang yang betah tinggal di Pedukuhan Gintung, kemudian Pedukuhan Gintung berkembang menjadi Desa Gintung. Karena perkembangan penduduk yang pesat serta daerahnya yang luas, Desa Gintung dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Gintung Kidul, Desa Gintung Tengah, dan Desa Gintung Lor. Itu terjadi sekitar tahun 1912. Ketika itu, Desa Gintung Kidul dan Desa Gintung Tengah masuk wilayah Kecamatan Ciwaringin, sedangkan Desa Gintung Lor masuk wilayah Kecamatan Susukan. Pada tahun 1982, Desa Gintung Kidul dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Gintung Kidul dan Desa Gintung Ranjeng. Sebagian besar penduduknya bertani, di samping ada pedagang dan pegawai. Masyarakatnya agamis, banyak berdiri pondok-pondok pesantren, juga MTS yang ada di Desa Gintung Ranjeng berkembang dengan pesatnya. Adat istiadat yang masih dilaksanakan adalah ngunjung atau sedekah makam dan mapagsri. Peninggalan bersejarah diantaranya makam Talam, merupakan kuburan Ki Blingo, Ki Bendira, dan Nyi Aris. Makam Tuku Jas, merupakan kuburan Ki Gede Saling Singan, ayah Nyi Aris. Makam tersebut digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk manakala ada serangan Belanda. Terletak di Blok Karangnyongat, Desa Gintung Kidul. Makam Gempol merupakan kuburan Ki Mesem. Pohon gintung terdapat di makam Tuku Jas. Terima kasih, semoga dengan sejarah ini kita semua senantiasa selalu mendoakan para Ki Gede atau leluhur-leluhur yang dahulu membuka desa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cerita ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.